Berbanding adegan sebelumnya, Pamela itu mendapatkan teror ya dari Nadine ketika di toilet tempat dirinya sedang berada di mall bersama mamanya yaitu Tamara. Tujuan utama Pamela sebenarnya ingin membeli sepatu buat Davin sebagai kado di hari ulang tahun yang akan dilangsungkan nanti. Hingga Pamela pun sempat pergi ke toilet sendirian untuk buang air kecil. Dan ternyata tisu yang ada di dalam toilet sudah habis. Hingga Pamela menunggu bantuan dari salah satu karyawan mall untuk mengambil tisu yang baru. Namun naas, dibalik itu semua, ternyata Nadine mengambil kesempatan dalam kesempitan ketika Pamela itu sedang sendirian. Hingga pada akhirnya Nadine pun mulai melakukan teror buat Pamela dengan cara mengambil tisu bekas di tong sampah toilet sekaligus menulis kalimat yang sifatnya merendahkan sekaligus menghina serta mencaci maki. Perempuan bekas mending pakai tisu bekas, kata kalimat yang ditulis Nadine di atas tisu bekas pakai ballpoint. Hingga Pamela pun kaget ketika sudah membaca kalimat tersebut. Rasa penasaran Pamela semakin besar hingga dirinya itu kelihatan marah. Jadi pada akhirnya nanti Pamela dan Tamara akan semakin yakin kalau dibalik teror yang terus-menerus dialami tidak lain adalah Karenina sebagai dalangnya. Sehingga ketika nanti Pamela sudah hilang kesabaran dan marah, maka akan menuduh Karenina sebagai pelakunya. Hingga pertengkaran dan pertikaian akan mulai memanas di keluarga Vistara. Jadi dengan adanya adu domba yang dilakukan Ariana terhadap Karenina dan Pamela akan mulai berhasil. Dan dampaknya adalah Pamela serta Karenina tidak hanya bersaing masalah karir saja, namun juga terjadi salah paham yang mengakibatkan mereka itu saling menjatuhkan satu sama lainnya dan bermusuhan tentunya. Itu artinya Ariana menghancurkan kehidupan Pamela dan Karenina tanpa harus menggunakan tangannya secara langsung, namun memanfaatkan kelemahan Pamela dan Karenina yang sedang bersaing masalah kehidupan, terutama masalah karir atau perusahaan Vistara yang jadi rebutan mereka berdua. Mengenaskan tentunya ya kan? Kamu itu harus benerin hubungan kamu sama Davin dan semua orang-orang di Serene Lab. Jangan buat kesalahan lagi. Episode selanjutnya Pamela sudah ketakutan dalam toilet sehingga dirinya ingin pergi keluar untuk menemui mamanya sekaligus bercerita tentang kejadian yang dia alami. Hingga Tamara ikut penasaran sekaligus panik mendengar cerita dari Pamela tersebut. Nah, dari kejadian tersebut antara Tamara dan Pamela itu semakin yakin dan sepakat kalau pelaku teror yang dialami adalah Karenina atau Bu Indah yang dijadikan kambing hitam oleh mereka berdua, yaitu untuk dituduh dan dicurigai sebagai dalang atau pelakunya. Karena pada kenyataannya menurut Pamela hanya Bu Indah dan Karenina yang sekarang sudah mulai tahu masa lalu dirinya menjadi pelakor di dalam hubungan Bima dan istri sahnya yaitu Asti di masa lalu. Episode selanjutnya setelah Pamela dan Tamara selesai belanja sepatu untuk kado ulang tahun Davin, maka mereka akan pergi untuk pulang ke rumah. Mereka berharap jika kado tersebut bisa menjadi pengantar Pamela bisa mengambil hati Davin. Sebab kado berupa sepatu yang sudah dibeli tersebut sangat mahal dan mewah. Tujuan utama Tamara dan Pamela adalah supaya Davin mau diajak kerjasama perusahaan bersama Vistara dengan cara mengambil hatinya. Namun sayangnya alih-alih membelikan sepatu mahal sebagai kado ultah untuk bisa mengambil hati Davin, malah sebaliknya usaha dan rencana gagal dan Davin tidak akan kerjasama dengan Vistara sesuai dengan keinginan Ariana. Sebab secara tak langsung atau tanpa disadari, Davin adalah peran yang akan membantu balas dendam Ariana kepada Pamela dan Bima serta Karenina sampai mereka bertiga hancur semua. Kita nggak mau kerja kalau nggak digaji, ya nggak? Kami akan mogok semua kerja, Pak, sampai gaji kita turun, bener nggak? Jangan. Selanjutnya Bima sudah mulai bangkrut hingga terpaksa perusahaan ikonik menunda gaji karyawan kantor. Hingga dampaknya semua gaji karyawan itu menunggak sampai beberapa bulan tanpa terbayarkan. Tentu hal itu karena keuangan perusahaan ikonik sudah bermasalah buntut dari berita viral tentang skandal dirinya bersama Pamela sebelumnya, yaitu diberitakan check-in di hotel dan beritakan sudah hamil 4 bulan.
Bima sudah sangat menderita karena sulit mendapatkan solusi untuk bisa keluar dari kutukan kebangkrutan perusahaan. Akan tetapi untuk sementara Bima itu sudah mendapatkan bantuan dari Tamara sebagai calon mertua, yaitu bantuan uang demi bisa menutupi masalah gaji karyawan yang menunggak. Namun bantuan Tamara tidak gratis, karena dari bantuan tersebut banyak tuntutan untuk Bima, hingga tuntutan tersebut menjadikan beban hidupnya bertambah berat. Tidak sampai di situ saja, bahkan hubungan Bima makin bermasalah sama Pamela setelah sebelumnya sempat bertemu untuk membicarakan kerjasama dengan Aryana. Hal itu karena Aryana masih menolak kerjasama ya, dengan alasan nama baik perusahaan yang tidak ingin terdampak dengan berita viral Pamela hamil 4 bulan bersama Bima. Maka dari situlah perusahaan ikonik sulit bisa bekerja sama dengan perusahaan Ricewell atau Sherin Live. Hal itu karena Bima dan Pamela sudah dipermainkan Aryana untuk membalas dendam menghancurkan hidup mereka berdua. Usaha dan rencana Aryana bisa dibilang sukses dan berhasil ya, hingga apa yang dirasakan Bima saat ini adalah penyesalan hingga mulai memikirkan masa lalu saat bersama Asti yang selalu pengertian, mendukung, dan membantu saat dirinya terpuruk. Kondisi kita mau kayak gimana, kamu selalu ada buat aku. Kamu gak pernah ngeluh. Mau seberat apapun masalah yang aku bawa ke rumah kamu selalu dengerin aku, nasihatin aku. And I love you the most, Asti Paramita. Episode selanjutnya penderitaan Bima makin menjadi-jadi dan tidak akan bisa bahagia. Selain perusahaan bangkrut, hubungannya sama Pamela itu juga ikut makin hancur-hancuran. Belum lagi Karno akan terus meminta uang dari Bima sesuai dengan janji sebelumnya, yaitu akan melunasi pemberian uang 40 juta setelah sebelumnya sempat memberikan uang DP 10 juta. Lalu kenapa Bima mau diporotin dan memberikan uang kepada Karno secara cuma-cuma dan begitu saja? Tentu saja secara tak langsung Bima itu terlibat kasus pembunuhan berencana bersama Pamela dengan cara membayar Karno, sehingga Bima terus diperas oleh Karno supaya rahasia masa lalunya bersama Pamela itu aman sebagai pasangan selingkuh. Itu artinya sudah pasti Karno tega menjadi orang tua di balik kasus pembunuhan berencana terhadap Aryana di masa lalu, di mana Karno mendapatkan uang dari Pamela dan Bima untuk memerintahkan kedua anak buahnya menghabisi Asti di hutan. Acara bersamaan di saat hidup Bima dan Pamela makin hancur. Di saat itu pula identitas Karno sebagai orang bertopeng juga sudah ikut terbongkar oleh Aryana. Hal itu karena ada sebuah bukti ya, atau petunjuk tentang gantungan kunci milik Karno yang ditemukan Aryana di lokasi kejadian waktu itu. Dan ternyata sama dengan milik Bu Ismi saat ini. Sehingga dari situlah Aryana menyimpulkan kalau orang bertopeng yang menghabisi Odi dan berniat membunuhnya di gedung bertingkat kosong sebelumnya tidak lain adalah bapaknya sendiri. Lalu apa yang terjadi dan apakah dari terungkapnya Karno sebagai pelaku masa sekarang, maka akan terungkap juga kasus masa lalu yang dialami Asti atau Aryana di masa lalu. Tentu untuk kepastian dan kenyataan kita ikuti kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.